Untuk kasus yang kedua adalah kasus pada bidang miring yang memiliki permukaan yang kasar. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Sebuah balok kayu 10 kg diletakkan di atas bidang miring yang kasar dengan koefisien gesekan 0,2. Balok tersebut ditarik ke atas bidang miring dengan sudut kemiringan bidang 37 derajat terhadap arah horizontal. Tentukan besar percepatan balok jika balok tersebut ditarik ke atas dengan gaya 80 Newton. Oke, anak-anak, mari kita simak penjelasan berikut ini. Kita tuliskan dulu diketahui. Diketahui besarnya massa balok yaitu M sama dengan 10 kg. Kemudian sudut kemiringan bidang miring adalah theta, boleh dituliskan theta, boleh dituliskan alfa. Tetanya adalah 37 derajat. Kemudian koefisien gesek pada bidang miring tersebut adalah 0,2. Balok tersebut ditarik dengan gaya 80 Newton. Nah, berapakah percepatannya? Terus kita tambahkan juga, jika di dalam soal tidak diketahui berapa percepatan gravitasi, otomatis kita menuliskan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Langkah yang kita lakukan selanjutnya adalah tuliskan ditanya A. Kemudian dijawab. Dan pastinya langkah utama yang harus kita lakukan adalah menggambarkan gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda. Setelah digambarkan, ketika memang ada sudut, diuraikan gaya-gayanya. Berada pada bidang miring dengan kemiringan 37 derajat. Ini ada suatu balok bermassa 10 kg ditarik ke atas puncak bidang miring. Kita tuliskan simbolnya F, gaya tarik atau gaya dorong. Di sini ditarik. Kemudian jika ada sebuah benda bermassa, pasti dia punya yang namanya gaya berat. Setelah kita menuliskan gaya berat, karena di sini ada sudut kemiringan, maka gaya berat tersebut diuraikan ke sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini kita tuliskan WX dan di sini kita tuliskan WY. Karena dia bergerak ke atas, maka ada gaya gesek dan bidangnya tadi dikatakan adalah kasar, maka ada gaya gesek. Jika bergerak, maka yang kita lawan adalah FK atau gaya gesek kinetis. Ada sebuah benda menempel atau diletakkan di atas suatu bidang, maka terjadi gaya kontak sehingga ada yang namanya gaya normal. Ingat, menuliskan gaya normal itu harus tegak lurus dengan bidang dan harus nempel di bidangnya. Kalau gaya berat dimulai dari titik pusat massa dan mengarah ke bawah. Kalau sudah seperti ini, kita bisa meninjau di sumbu Y dulu. Jadi kita katakan di sini adalah sumbu Y atas bawah dan yang ke samping kanan kiri ini adalah sumbu X. Nah, benda tersebut ditarik ke kanan dan naik ke atas sehingga di sumbu Y ini N sama WY ini tidak ada pergerakan karena bendanya ditarik ke sini. Sehingga kalau tidak ada gerak di sumbu Y, maka sigma FY sama dengan 0. Nah, siapa FY itu? Siapa resultan Y? Resultan FY itu adalah N dan WY. Jadi kalau meninjau sumbu Y, kita hanya melihat yang ada di sumbu Y saja. Tidak usah diperhatikan yang ada di sumbu X. Nah, kita gantikan sigma FY itu adalah yang ke atas N positif yang berlawanan WY. Tidak lagi menggunakan W karena yang lurus dengan N ini adalah WY, kita ambil WY karena sudah diuraikan. Sama dengan 0.
maka besarnya N ini pindah ruas ke kanan menjadi WY. Siapa WY? WY itu adalah W cos theta. Nanti akan ada penjelasan di next video kenapa yang di WY adalah cos theta, yang di WX adalah W sin theta. Nanti ada penjelasan. Kita gantikan rumus W. W sama dengan M kali G cos theta. N sama dengan masanya 10, G-nya 10, cos 37. Berapa cos 37? Cos 37 adalah 0,79 atau kita bulatkan menjadi 0,8. Maka besarnya N sama dengan 80 Newton. Ini di arah sumbu Y. Nah, karena benda ini balok tersebut ditarik ke puncak bidang miring, maka ini di sumbu X terjadi pergerakan. Jika terjadi pergerakan, maka sigma Fx sama dengan M kali A. M kali A karena ada gerak. Kalau meninjau sumbu X, kita lihat yang ada di sumbu X, tidak lagi melihat yang di sumbu Y. Kita perhatikan di sumbu X. Kanan kiri ini ada gaya-gaya apa saja? Kita tuliskan di sini. Kalau kita menganggap tarikan gerak benda yang searah, bendanya kan naik ke atas seperti ini. Nah, jika searah gerak benda kita anggap positif, maka yang berlawanan ini kita beri nilai negatif. Kita tuliskan F min WX min FK sama dengan M kali A. F min WX min FK sama dengan M kali A. F nya adalah 80, WX itu adalah M kali G sin theta. Min kita gantikan rumus FK yaitu mu K kali N sama dengan M kali A. Atau kita tuliskan dulu WX sama dengan W sin theta, boleh. Sama halnya seperti ini. WY sama dengan W cos theta, baru digantikan W itu adalah M kali G, sama saja. 80 kita masukkan angka-angkanya. M-nya adalah 10, G-nya 10, sin 37, min mu K-nya adalah 0,2 dan N-nya adalah 80 sama dengan 10 kali A. 80 min 100 sin 37 itu adalah 0,6. Biar tidak bingung kita kurung. Min 0,2 kali 80 sama dengan 16 ya. 2 kali 80 itu adalah 160. Ini masih ada 0,1 berarti 16 sama dengan 10 A. 80 min 0,6 kali 100 sama dengan berapa? 60 min 16 sama dengan 10 A. 80 min 20 20. 80 min 60 20. 20 min 16 4 sama dengan 10 A. Maka besarnya A sama dengan 4/10. Maka A sama dengan 0,4 meter per sekon kuadrat. Nah, ini jawabannya. Jadi sekali lagi, jika ada sebuah kasus, maka pertama yang harus kita lakukan apa? Yaitu melukiskan gaya-gaya yang bekerja pada sebuah benda. Setelah itu kita tinjau sigma Fy. Itu aja, langsung kita sigma Fy. Fy itu yang mana? Yang ini. Atas bawah seperti ini Fy. Yang ke atas kita anggap positif, yang berlawanan arah dengan atas berarti ke bawah itu negatif. Boleh budi balik? Boleh. Maka nanti hasilnya akan sama. Maka N sama dengan 80 Newton. Kita lanjutkan mencari tinjauan dari sigma Fx. Fx itu berarti yang ini, kanan kiri ini. Yang searah dengan gerak benda kita anggap positif, yang berlawanan dengan gerak benda yaitu ada Wx dan Fk kita anggap negatif. Sudah, ini ketemunya 0,4. Sekian penjelasan untuk kasus pada bidang miring. Nantikan penjelasan selanjutnya yaitu pada kasus katrol. Terima kasih.